kemuliaan bagi namamu Tuhan. Berilah hormat kepada Tuhan, hai seluruh penghuni sorga. Bagimu kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Lebih keras lagi amin. Sekali lagi amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan kesembuhan, kemenangan, sukacita, masa depan yang penuh harapan. Silakan saudara duduk, puji Tuhan. Sudah siap jadi? Lidianya mau diserahkan hari ini. Ayo, kita akan berdoa buat, ya, nggak usah berdiri aja sini. Mari saya mengundang Bapak dan Ibu Alakaman bisa maju ke depan. Anak-anak diserahkan orang percaya dibaptis. Ya, barang siapa yang percaya dan dibaptis, karena itu firman Tuhan dan sudah tahu perintah untuk baptisan itu keluar sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Di atas bukit Zaitun, Tuhan berkata pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum itu belum ada perintah dan ada hanya baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu, aku baptiskan engkau bertobatlah kerajaan surga-surga, breng. Sampai Tuhan kasih perintah, pergilah kamu baptiskanlah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Jadi baptisan itu bukan keputusan gereja, bukan peraturan gereja, tapi itu adalah perintah Tuhan langsung. Siapa yang dibaptis? Orang yang percaya. Siapa itu orang percaya? Yang udah akil balik. Ya, jadi kita tidak pernah membaptis orang karena dia mau dapat surat, tapi karena dia percaya. Ya, kalau ada mau dapat surat saya bikin aja. Daripada dia baptis karena mau dapat surat, saudara-saudara ya. Tapi baptis karena percaya. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, Markus pasal 16 akan diselamatkan. Nah, anak-anak diserahkan. Matius 18 berkata, anak-anak punya malaikat yang memandang wajah Bapa di surga. Lalu Tuhan berkhotbah khusus, siapa yang menyesatkan salah satu anak-anak kecil ini, lebih baik baginya diikat batu kelangan, dilempar di laut laut depan sana di Dok 2 sana ke di mana sana. Jadi betapa berharganya anak-anak ini di mata Tuhan. Lalu Tuhan menjamin di dalam Mazmur pasal yang ke-8, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah engkau taruh perkataan untuk membukakan musuh dan pendendam. Ada banyak keluarga yang diselamatkan karena anak-anak, ada banyak keluarga yang semangat karena anak-anak, dan saudara-saudara ada orang yang begitu stres putus asa lihat anak-anak waktu tidur, ada kau terpikir besok ini semua jatuh tempo, kau termengerti. Jadi sekali-sekali lihat anak-anak saudara jadi terhibur, jadi sukacita ya. Jadi saudara-saudara, jagalah anak-anak kita, didiklah dia dalam takut akan Tuhan. Hari ini bukan tugas sudah selesai, ini baru awal. Terus perkatakan rencana Tuhan dan agenda Tuhan buat anak ini, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya mau bertanya buat Bapak dan Ibu, ya, apakah engkau bersedia untuk mendidik, menjaga, mendoakan, memperkatakan firman Tuhan buat anak ini? Ya, bersedia. Saya mau tanya buat Ibu Mona, apakah engkau bersedia mengajarkan lagu-lagu rohani? Jangan kasih tunjuk TikTok saja, tapi kasih tahu lagu rohani. Dan dia akan tahu Superbook, Daud dan Goliat lebih hebat daripada tahu yang lain. Ya, saya bersedia. Mari saudara-saudara kita arahkan tangan, saudara yang bawa anak sudah bisa peluk juga anak itu. Anak-anak yang sering disentuh, dipeluk itu selalu sehat, lebih kuat imunnya, lebih tinggi, lebih pintar di sekolah ya. Saudara-saudara, mari kita arahkan tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan, bahkan di hadapan kedua orang tua. Kami berdoa buat anak ini, kami menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Besarlah dia dalam anugerah Tuhan, rohnya kuat sejak kecil menjadi penang jiwa, dan olehnya banyak orang bersuka cita. Tuhan berkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Berkati orang tuanya untuk mendidik anak ini di dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga anak ini bukan cuma tubuhnya yang sehat, tapi rohnya juga kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, bisa kembali. Shalom, shalom Lydia, shalom. Baik, puji Tuhan. Mari kita akan baca ayat untuk minggu ini. Nehemia pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-10 di Alkitab elektronik, tapi ayat 11 di Alkitab kertas. Tapi saya minta dikonversi ke bahasa Inggris saja, karena kita akan ambil kalimat terakhir, the joy of the Lord is our strength. Ayat 11 ya. Nah itu. For the joy of the Lord is our strength. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebut sukacita dari Tuhan itu perlindungan kita. Ya toh? Coba lihat Nehemia pasalnya yang ke-8, yang bawa Alkitab kertas,
lihat di ayat 10. Tapi kalau yang bawa Alkitab elektronik di ayatnya yang ke-11 ya. Nehemia pasalnya yang ke-8, lalu kita ambil kalimat yang terakhir ya, sukacita dari Tuhan itulah perlindungan. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini, di Lembaga Alkitab Indonesia itu perlindungan. Tapi dalam bahasa Inggris, for the joy of the Lord is our strength. Itu kekuatan kita. Ya, perlindungan dan kekuatan. Jadi kalau orang bicara macam-macam, saudara bersuka cita, saudara dapat kekuatan untuk menghadapi. Saudara bukan setuju dengan perbuatan orang terhadap saudara, tapi saudara mendapat kekuatan untuk menghadapi persoalan itu. Makanya disebut sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Ada dulu lagu lama sekali, sampai saudara-saudara dia punya istilah juga, masih pakai istilah lama. Sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan dari Tuhan itu kuatku. Jadi sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku. Ucapkan sama-sama 1, 2, 3. For the joy of the Lord is your strength. Hafal 2, 3. For the joy of the Lord is your strength. Jadi besok ada orang fitnah, bersuka cita, dapat kekuatan saudara. Besok ada orang bicara-bicara, haleluya, dapat kekuatan. Karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan. Saya tersangka macam dia begitu, langsung loyo saudara. Tapi bersuka cita, dapat kekuatan. Jadi setujulah dengan firman Tuhan, minggu ini saudara berkemenangan dalam segala hal. Amin. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita berdoa buat Indonesia akan mengalami lawatan yang luar biasa. Khususnya Papua, di bulan yang sama di mana kita akan pemilu, ada 5 Februari hari Injil masuk. Jadi di awal bulan ini kita sudah berdoa banyak, kita sudah bahkan kita ada bikin worship night di tanggal 4 dan tanggal 14 nanti saudara-saudara ya. Jangan ingat Valentinnya, ingat pemilunya saudara-saudara ya. Ya, bangun pagi-pagi, pergi ke TPS, ada 5 kertas suara. Yang pertama untuk kota kabupaten, yang kedua untuk provinsi kalau nggak salah warnanya biru, yang ketiga untuk DPR pusat, yang keempat untuk DPD, dan yang kelima untuk presiden dan wakil presiden. Jangan lama-lama di sana, tidak usah selfie-selfie di dalam ruang TPS, apalagi fotokopi surat suara, sebar kemana-mana. Saya suka ingat hari ini. Jadi kalau ada yang sebar, dia punya hasil pilihan di ruang suara, bukan dari jemaat KOP, saudara ya. Pasti dari tempat yang lain. Karena saya suka ingat, saudara. Amin. Jangan selfie-selfie dulu saat ada di ruang, sudah tidak usah, saudara ya. Kalau satu suara, saudara satu kertas, saudara 1 menit, maka saudara akan bikin antrian panjang di luar, saudara ya. Karena 5 suara nanti 5 menit, saudara ya. Jadi sekarang didoakan, kita berdoa buat pemilu damai, yang terjadi di bangsa Indonesia. Coba D minor bintang. Ya, kita berdoa supaya apa yang kita nyanyikan akan terjadi dan semua berjalan dengan baik. Kenapa saudara-saudara? Karena Papua adalah yang pertama melakukan pencoblosan di seluruh Indonesia. Karena di Manado masih jam 6, ketong sini jam 7 dong, masih siap-siap TPS, ketong sudah coblos di sini saudara ya. Jakarta apalagi baru jam 5 saudara-saudara ya. Jadi kita yang paling pertama dan kita berdoa buat kedamaian yang terjadi di bangsa ini. D minor. Doa buat damai di E minor Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Jayapura penuh damai. Sekali lagi doa buat damai. Doa buat G minor di Indonesia C. Doa buat damai di Indonesia Jayapura. Doa buat damai di Jayapura penuh damai. Shalom, 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 shalom. Jayapura penuh damai. Ini lagu lama sekali saudara ya.
Shalom artinya keselamatan secara keseluruhan ya. Pikiran tenang, hati sukacita, tubuh sehat. Karena ada orang tubuhnya istirahat, pikirannya kerja, saudara-saudara. Ada orang bisa kerja begitu sibuk, tapi tetap dalam ketenangan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Bilang di kiri kanan, tenang saja. Bagaimana saya mau tenang Pak, besok jatuh tempo, tenang saja. Ya, tenang saja. Bapak tidak mengerti saya, tapi Tuhan mengerti saudara. Saya mengerti saudara tidak menolong saudara. Tapi kalau Tuhan mengerti saudara, dia menolong saudara. Karena Tuhan itu jauh lebih sibuk daripada saudara. Tadi Ibu Ati sudah baca Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan, aku tidak kekurangan ketenangan, tidak kekurangan hikmat, tidak kekurangan berkat, tidak kekurangan kesehatan, tidak kekurangan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Ia membaringkan aku, ia membimbing, ia menyegarkan, ia menuntun, membaringkan di padang yang berumput hijau, membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar. Semua kata kerja aktif. Yang kerja siapa? Tuhan. Kata kerja aktif, membimbing, membaringkan, membimbing, menyegarkan, menuntun, semua kata kerja aktif. Lalu sebelum persoalan saudara selesai, Tuhan di sorga sudah mengucap syukur. Kenapa? Dia mau saudara punya mata melihat hasil akhir yang sudah Tuhan siapkan. Engkau tidak akan terkandas di tengah-tengah masalah. Engkau tidak akan terhenti di tengah persoalan. Engkau akan mengakhiri semua pergumulan dengan kemenangan yang luar biasa. Karena dari hari ke hari Tuhan mengubah engkau menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Salah satu alat yang Tuhan pakai untuk membuat kita semakin mulia adalah penderitaan. Aduh, saya menderita sekali hidup dengan orang ini nih. Saudara-saudara, penderitaan melahirkan ketekunan. Saya bisa tekun hari ini karena banyak penderitaan. Roma pasal 5 ayat yang ketiga. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Saudara-saudara, tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya, Roma 5 ayat 3, lihat itu. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Lalu ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji. Lalu tahan uji menimbulkan pengharapan. Lalu ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan sebab kasih Allah telah dicurahkan. Apa itu kasih Allah? Dia mati di kayu salib, itu menjadi pengharapan. Dan saudara, ketika engkau hidup di dalam pengharapan ini, itu bisa terjadi kalau engkau mengerti Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Now faith is. Sebab ada banyak orang hidup dengan masa lalu dan masa depan, dia tergantung di tengah-tengah. Masa lalu, aduh kenapa saya bodoh sekali buat keputusan ini. Masa depan nanti bagaimana saya mau hidup. Padahal kita lagi hidup di sekarang. Makanya Alkitab bilang, now, sekarang iman adalah dengan iman membuat saudara putus dengan tuduhan di masa lalu. Dan membuat saudara berhenti dari rasa khawatir akan masa depan. Saudara akan hidup dengan bersyukur hari ini dan besok ada mujizat. Karena mana yang Tuhan berikan cuma untuk hari ini. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kenapa banyak orang stres dan depresi? Karena kesusahan besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dia setimpuk hari ini. Game over langsung, saudara-saudara ya. Jadi kesusahan sehari cukuplah hari ini. Mama nanti besok kemana? Nanti kita hadapi besok. Hari ini kita bersyukur dulu. Lihat Tuhan bekerja karena dia lebih aktif daripada saudara. Ia membaringkan. Di dalam perjanjian lama, kerja sabat. Dalam perjanjian baru, kasih karunia. Istirahat dulu. Hari pertama, hari Minggu kita menyembah Tuhan. Hari Senin, Selasa dan seterusnya kita diberkati oleh Tuhan. Ia menyegarkan, membaringkan itu istirahat, tenang di hadirat Tuhan. Lalu saudara lihat Tuhan bekerja untuk kebaikan saudara. Besok ada mujizat, minggu depan ada kemenangan. Pintu-pintu terbuka, Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah mari kita lihat sejenak, ya Markus pasalnya yang keempat, kita lihat di atas ayat 35, saudara-saudara. Coba saya nyanyi, saudara, Tuhanlah perlindunganku. Coba ya, saya nyanyi, Tuhanlah perlindunganku. Pecah gitu ya, sedikit reggae lah. Di badai topan pemilu, saya bilang saya nyanyi, saudara, perlindunganku. Kendati beda pilihan,
Artinya siapapun presidennya, tetap Tuhan Yesus ada di bangsa ini, saudara ya. Itu kita bersyukur di surga tidak ada pemilu, jadi Tuhan Yesus tetap raja selama-lamanya. Dan kalau dia raja, kau aman, kau sehat, kau sembuh. Jadi saudara, Tuhanlah perlindunganku, saya baiknya karena saya sedikit improve, sedikit aransemen ini saudara ya. Nah, di badai topan pemilu. Kendati beda pilihan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh. Tuhan tetap mengontrol bangsa ini dari timur sampai ke barat, utara sampai ke selatan. Saya lebih suka kalau menyanyi lagu dari utara ke selatan. Yang tulis lagu ini orang Jakarta, maka dia bilang dari barat sampai ke timur. Itu kurang Alkitabiah, karena Alkitab berkata dari timur sampai ke barat. Yang coblos pertama di Indonesia siapa? Timur. Yang ibadah pertama yang buka gerbang surga, timur. Manado masih tidur, di sini ibadah ada jam 5, setengah 6, jam 6 di Papua ini ada saudara ya. Sudah bayangkan kalau ibadah jam 5 di Manado jam 4 orang masih tidur. Kalau selesai penyembahan kepada Tuhan, oh holy, holy, holy. Ya itu. Kalau yang terjemahan lama bilang kami dini hari. Ya, kalau yang sekarang ini dikau kami puji di pagi yang teduh. Tapi kalau yang paling pertama itu kami dini hari, itu matahari belum terbit, ketong musuh menyanyi. Sekarang matahari belum terbit, Barcelona di muka mata saudara-saudara ya. Tapi saudara, kita robah matahari belum terbit, kami dini hari menyanyikan pujian. Amin, amin. Lah ya. Kami dini hari menyanyi. Nah, di dalam Markus pasalnya yang keempat kita lihat Tuhan melakukan satu perjalanan yang luar biasa dengan murid-murid. Dan saya sangat diberkati tiap kali saya berkhotbah kisah ini. Selalu Tuhan berikan yang baru. Coba saudara lihat Markus pasal 4 ayat 35. Mari kita baca judul di atas dari ayat 35 itu. Bisa berkata bersama-sama judulnya apa? Angin ribut diredakan. Ini ada angin ribut pula saudara ya. Kalau cuma angin saja masih lumayan. Tapi ini angin ribut diredakan. Saya mau berkata buat saudara hari ini. Di perahu bisnis saudara ada Tuhan Yesus. Di perahu keluarga saudara ada Tuhan Yesus. Di perahu pekerjaan saudara ada Tuhan Yesus. Karena dia tidak tunggu di luar perahu. Dia ada bersama-sama di atas perahu. Waktu Simon menolakkan perahu sedikit ke tempat yang dalam. Ambil waktu dengan Tuhan. Tuhan bilang begini, mari kita buang jaring. Tuhan masih ada di atas perahu. Jadi Tuhan ada di dalam perahu saudara. Dengarkan, ada badai, kenyataannya ada. Ada angin ribut, ada. Aduh Bapak saya mengalami tantangan yang luar biasa. Ada. Jadi kita tidak bisa sangkal, kita tidak bisa pungkiri yang namanya angin ribut itu ada. Tapi dengarkan, yang meneduhkan angin ribut ada bersama-sama dengan kita. Jadi tetap tenang saja, bersama dengan Tuhan angin ribut diredakan. Tapi kalau saudara tidak bersama dengan Tuhan, angin reda diributkan. Kacau. Ya, barang terlaku bikin ribut, barang tidak penting bikin ribut, saudara-saudara ya. Kalau saudara ada Tuhan, orang bicara apapun saudara tidak akan terganggu karena angin ribut pasti dibuat reda. Masa saya tersangka dibilang saya anjing itu? Ya. Kalau ada ayah memanggil anaknya anjing, berarti ayahnya pasti bukan manusia. Sebab manusia tidak mungkin beranak anjing, manusia beranak manusia, saudara ya. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu orang berkata engkau terlaku, engkau ini A, B, C, D. Dengarkan, kalau ada Yesus, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Di dalam TB 2 pada mulanya sudah ada firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, tidak ada yang dijadikan tanpa firman itu. Lalu ayatnya yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia dan tanpa dia tak ada satupun yang jadi. Ayat 12, siapa yang percaya kepadanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kita lihat firman itu adalah Tuhan, dan kalau saudara punya Yesus, punya firman, angin ribut diredakan. Lah,
kenapa dia berkata kepada angin itu angin diam? Karena itu milik kepunyaannya. Ya, dikatakan milik kepunyaannya. Mari kita berjalan bersama-sama dengan ayat ini. Pada hari itu menjelang malam, ya, menjelang malam. Pada hari itu ayatnya yang ke-35, di sini dibilang pada hari itu menjelang malam. Kalau di ayat TB2, pada hari itu waktu hari sudah petang. Ya, di sini menjelang malam. Saudara tahu di dalam Alkitab disebut Last Supper. Pernah dengar Last Supper? Last Supper itu perjamuan malam atau perjamuan terakhir. Jadi ada gambar-gambar saudara yang di rumah itu, yang gambar perjamuan terakhir, itu disebut Last Supper. Bukan last breakfast, saudara-saudara ya, tapi last supper. Kenapa aku disebut last supper? Karena itu terjadi di waktu malam. Banyak saudara sementara mengalami situasi malam. Saya seperti tidak punya jalan ke situasi malam. Dan di sana Tuhan siapkan jalan keluar. Perjamuan Paskah diambil pada waktu malam. Pada malam ini engkau akan dibebaskan oleh Tuhan. Situasi ini sementara mendatangi dunia ini, di mana semua orang sekarang ini ada dalam situasi malam. Saya percaya di mana ada terang firman Tuhan, di sana ada kemenangan. Saudara, waktu engkau kehilangan kunci di dalam kamar, hanya cukup pasang saklar lampu. Dan ketika lampu itu menyala, bukan cuma kunci yang engkau cari, yang engkau temukan, bahkan barang-barang lain yang selama ini engkau sudah kehilangan, engkau bisa temukan ketika lampu itu menyala. Di mana ada kebenaran, bahkan barang-barang yang sudah hilang, Tuhan berikan, saya sudah lama cari barang ini, hanya karena ada lampu. Jadi kegelapan itu bukan dikutuk atau ditengking. Saya tengking kegelapan ini, akan pergi. Cari saklar. Apa itu saklar? Ucapan syukur, pujian, penyembahan. Terima kasih Tuhan aku. Tiba-tiba ada ketenangan. Saya dengar ada seorang yang begitu stres karena begitu banyak hal yang harus dia kerjakan. Tuntutan rumah, tuntutan kantor, tuntutan semuanya. Begitu banyak yang mendekat. Lalu dia mulai ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berikan pencerahan. Buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Dan semua kemenangan terjadi. Di dalam terangmu kami melihat terang. Haleluya. Seorang ibu di Denpasar, zaman itu sebelum dolar kita tinggi masih 2.500, dia punya utang 250 juta di bank dan dia tidak tahu bagaimana caranya mengatasi hutangnya. Dia datang ke ibadah menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih pencerahan, kasih hikmat dia ya, kasih impres, kasih kesan, bikin ini. Lalu apa yang Tuhan kasih? Bikin bubur ayam. Saudara-saudara, orang berkata begini, kapan kau melunasi kau hutang dengan bubur ayam ini, untung berapa ya? Tuhan yang suruh. Saudara, kerjakan segala sesuatu, jangan cari untung dulu. Kerjakan sesuatu karena Tuhan pertama ya. Kalau saudara cuma mau cari untung, kadang-kadang kualitasnya sudah tidak enak dan saudara cuma sesaat saja booming di hari pertama, berikut tidak ada orang. Saudara tahu bahwa kita dipanggil menjadi berkat. Menjadi berkat itu bukan cuman karena kita mau untung banyak, tapi kita juga bisa. Saya melihat orang-orang yang punya prinsip seperti firman Tuhan ini, membagi dan membagi tidak pernah berkekurangan. Ada pedagang yang dia punya liter itu sudah diukur pas, tambah-tambah lagi, gak pernah susah. Ada yang liternya dikurangi, gak pernah kelebihan, saudara-saudara ya. Saya lihat ada orang yang belanja, habis ini sudah 1 kilo, dia tambah lagi. Loh kenapa? Udah ini berkat. Saya lihat orang ini gak pernah susah, gak pernah kurang, ada padahal dilebih-lebihin. Ada orang yang dikurang-kurangi, gak pernah lebih, saudara-saudara ya. Memang betul, orang yang menabur banyak pasti akan menuai banyak. Dan sebelum ada departemen atau kementerian pertanahan di sorga, di bumi, di sorga sudah ada. Jangan pindahkan batas tanah, itu pertanahan belum ada, sorga sudah ada. Ini orang saudara pernah datang di sini 10 tahun, tanah ini biar kosong berapa batang 1 jengkal. Kau lolos dari pertanahan tapi kau terlolos dari sorga. Karena Alkitab bilang jangan pindahkan batas tanah. Ya, jangan ada timbangan serong. Di Departemen Perdagangan, Kementerian Perdagangan belum melakukan tera-tera timbangan. Tuhan sudah kasih tahu, jangan ada timbangan serong. Bayangkan saudara-saudara, meter yang bagus, ukuran yang bagus, semua bahkan bila perlu dilebihkan. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, tidak pernah berkekurangan. Nah ibu ini, dia lakukan jual bubur ayam. Dia bukan cari untung saja, tapi dan dia ceritakan tentang kasih Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah persoalan, Tuhan berikan dia damai sejahtera. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Masih ada pergumulan, tetap bersuka cita. Tuhan pasti tolong. Entah pakai cara ini atau cara lain, Tuhan pasti tolong. Saudara-saudara, lihat untungnya,
kapan bisa tutup ini biaya ini? Gak mungkin saudara ya, bayar cicilan saja gak dapat saudara ya. Tapi dia lakukan dengan sukacita. Orang senang, orang diberkati. Tiba-tiba saudara, zaman itu zaman Presiden Soeharto, Ibu Tin akan buat undangan kenegaraan di istana. Dan dia dengar ada bubur ayam enak di Bali. Dia kirim pesawat, naikkan ibu ini, lalu membawa ke istana, bikin bubur ayam, layani tamu-tamu dan semua orang puas dengan bubur ayam yang dilayani. Dan ketika semua orang rasa puas, Ibu Tin tanya, aduh saya mau kasih apa? Orang lain bilang kesempatan ini, minta proyek, minta ini, sekejap langsung saya punya utang selesai. Aduh, Ibu tidak usah pikir macam-macam, yang penting saya punya gereja di Bali itu ada izinnya. Karena di Bali waktu itu izin gereja susah sekali. Izin diberikan saudara-saudara. Dan apa yang terjadi dalam waktu singkat, apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan selesaikan. Bisa bilang amin? Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan masih punya cara untuk menolong kita. Tuhan masih punya jalan untuk menolong kita. Coba nyanyi sama-sama Evin ya. Nyanyi sama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala, dan ku tenang di dalam caramu. Cara atau jalan, jalan Tuhan bukan jalanku, cara Tuhan bukan jalanku, caraku setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanmu dari jalanku. Tadi pagi saya bersaksi, ada seorang yang sudah dapat pekerjaan dan dia sudah siapkan uang keretanya untuk pergi ke kota di mana dia akan diterima bekerja. Malam sebelum dia pergi bekerja, dia menghadiri satu ibadah dan pendeta yang berkhotbah menantang, apakah ada di antara saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan misi dan di kantongnya hanya ada $2. Artinya kalau dia punya uang $2 ini yang sudah disiapkan untuk tiket pergi ke kota di mana dia diterima bekerja ini dipotong, maka dia tidak punya cukup perjalanan untuk sampai ke kota itu. Dan malam itu dia digerakkan Tuhan, dia menabur $1. Artinya dia besok hari hanya bisa melakukan setengah perjalanan. Tapi hatinya penuh damai sejahtera. Dan begitu dia menabur $1, dia pulang dan bersyukur, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku sudah menabur, aku siap untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Begitu amin, tidak ada orang yang datang kasih tangan, uangnya masih tetap $1. Begitu besok pagi pergi ke stasiun, dia berharap mungkin ada orang yang tepuk pundaknya dari belakang, Tuhan bicara kau lagi butuh $1 lagi. Ini tidak ada saudara ya. Sampai dia beli tiket, tidak ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan membawa dia ke tempat di mana dia sudah diterima. Akhirnya saudara-saudara, sedikit kecewa, sedikit putus asa, tapi tetap bersyukur, dia harus turun di tengah perjalanan. Tidak bisa sampai di tempat tujuan karena $1 sudah ditabur untuk pekerjaan Tuhan. Turun dari kereta, tidak ada mujizat, lalu dia jalan-jalan. Tiba-tiba ada sebuah spanduk besar di mana ada lowongan pekerjaan dan dia akhirnya melihat itu, hatinya tergerak karena ini sesuai dengan disiplin ilmunya dan sesuai dengan kemampuannya dia, sesuai dengan hobinya dia, sesuai dengan talentanya dia. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Dia begitu terkejut karena dia digaji jauh lebih besar daripada $2 di mana dia harus pergi. Kadang-kadang persoalan itu membuat kita kehilangan fokus. Tetapi tetap percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa di balik semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Marta dan Maria berharap kalau boleh Tuhan datang ketika pesan itu sampai dalam Yohanes pasal 11. Orang yang engkau kasihi sakit. Mereka berpikir Tuhan akan buru-buru cancel pelayanannya. Tetapi ternyata tidak. Tuhan sengaja. Dan 4 hari sesudah Lazarus dikuburkan, baru Tuhan muncul. Guru, dia sudah berbau busuk, sudah 4 hari. Di mana kamu baringkan dia? Begitu Lazarus dibangkitkan, seluruh Betani percaya kepada Tuhan.
Kalau Tuhan datang di waktu yang mereka siapkan, di waktu yang mereka harapkan, di waktu yang mereka inginkan, cuman satu rumah yang bersyukur. Tapi ketika mereka menyerah kepada waktunya Tuhan, satu kampung diberkati. Engkau bukan turun tapi naik, berkatmu bukan cuma dalam rumah, tapi berkatmu berkat bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada rencana Tuhan, otak kita yang kecil ini tidak bisa mengukur jalannya Tuhan. Ya, sangat tidak masuk akal, tidak terselami Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Saya ketika Harun mau naik kelas 3 SMA, saudara-saudara, harusnya itu saat dimana saya dapat beasiswa 1 tahun di kelas 3-nya. Tapi entah bagaimana sekolah tidak memberikannya, bahkan saya pun tidak tahu. Lalu setelah saya terima ijazah, kalau orang sudah pegang ijazah itu artinya dia sudah tidak punya urusan dengan sekolah. Sekolah tidak bisa hukum, tidak bisa panggil, tidak bisa kasih tugas, sudah putus hubungan. Tiba-tiba saya dapat surat pergi ke kantor, saya bilang, loh ini saya masih status siswa kah? Sudah lulus ini. Padahal ijazah sudah di tangan sudah ya. Nah rupanya saya pergi ke kantor, mereka bilang, saya minta maaf Pak, kami minta maaf karena ada haknya kamu yang kami terlambat kasih, harusnya tahun lalu, tapi kami baru kasih sekarang ini. Apa itu? Beasiswamu. Jadi saudara-saudara, orang lain dapat beasiswa untuk sekolah, saya sekolah untuk dapat beasiswa. Artinya selesai baru dapat dipunya beasiswa. Dan ternyata sesudah saya terima beasiswa itu, ada panggilan misi dan saya termasuk di dalam grup misi itu. Lalu syarat nomor 1, masing-masing peserta harus membiayai diri sendiri. Saya bilang, Tuhan, kalau saya sudah terima tahun lalu ini saya kelabakan cari uang tiket ini saudara. Tapi begitu saya sudah tahu itu more than enough, lebih daripada cukup. Bahkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh orang tua saya cukupkan saudara-saudara. Dan saya bisa melakukan perjalanan misi yang luar biasa. For the joy of the Lord is our strength. Bisa bilang amin. Bersukacita saja, bersukacita, kemenangan yang luar biasa. Amin. Pada waktu hari sudah petang, last supper, saudara ada di dalam suasana malam, dan malam saudara itu yang Tuhan tolong saudara, makanya tidak dibilang last breakfast tapi last supper saudara ya. Kenapa? Karena semua kita dalam situasi malam. Pada waktu hari menjelang malam, Tuhan mengajak murid, Yesus berkata kepada mereka, kepada siapa? Murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Semua bilang bertolak ke seberang. Apa artinya bertolak ke seberang? Meninggalkan satu pelabuhan dan pergi kepada pelabuhan yang lain. Dan Tuhan yang menuntun saudara. Dari pelabuhan penderitaan jadi pelabuhan ketekunan. Jadi pelabuhan tahan uji. Jadi pelabuhan pengharapan. Dia lagi menuntun engkau di jalan-jalan kemenangan. Ikutilah tuntunannya. Ikutilah arahannya. Kemana juga Tuhan membawa kita. Kita ikut saja. Bisa bilang amin? Ya kemana juga ku mengikutnya. Sama-sama. Ya kemana juga ku mengikutnya. Itu refrennya, ikut Tuhan Yesus. Itu yang paling terakhir ya. Ya kemana juga. Tuhan sementara menuntun kita dari satu pelabuhan pergi ke pelabuhan yang lain. Saudara-saudara, yang pertama sebelum kapal atau perahu itu akan bertolak, tali-tali yang mengikat di dermaga harus dilepaskan. Makanya ketika Lazarus bangkit, Tuhan bilang, lepaskanlah tali-talinya. Lilitan-lilitan yang mengikat akan dilepaskan. Sehebat apapun kapal itu, mesinnya luar biasa, dia tidak bisa akan beranjak kalau tali yang mengikat di pelabuhan belum dilepaskan. Hari ini Tuhan yang luar biasa, dia nahkoda dalam hidup kita. Dia sementara perintahkan, tali-tali di dermaga dilepaskan, karena kita akan melakukan perjalanan yang luar biasa. Right time on the right place. Divine appointment, right time on the right place. Saudara, begitu Tuhan menahkodai engkau, langkah-langkahmu akan diarahkan kepada langkah-langkah kemenangan. Langkah-langkah di mana Tuhan membuat engkau bertemu dengan kemurahan Tuhan. Di minggu ini sudah banyak berkat Tuhan yang menunggu saudara. Ikutilah langkahnya, ikutilah arahannya. Saudara akan bertemu dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan saya bilang minggu lalu, Naomi saja kaget. Ini bukan arahan Naomi, Ruth pergi ke kebun anggur Boas. Di mana engkau memungut hari ini?
Berarti bukan rekayasa atau arahan daripada Naomi. Tuhan yang mengarahkan langkah Naomi. Itu terlangkah Rut. Tuhan juga yang akan mengarahkan langkah saudara. Bertemu dengan kebun Boas yang ada di minggu ini. Berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita bertolak ke seberang. Tepuk tangan jangan ragu-ragu saudara ya. Haleluya. Mari kita bertolak ke seberang. Tinggalkan satu pelabuhan dan pergi ke pelabuhan yang lain. Dan kita sementara berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mereka meninggalkan orang banyak. Orang banyak ini bisa kita ganti, ya. Orangnya tetap, banyaknya tetap, orangnya tinggal diganti. Kenapa kamu gak ibadah? Pikiran banyak. Kenapa kamu gak mencari Tuhan? Kerja banyak. Pokoknya banyak yang tetap ada, orangnya tinggal diganti saja saudara ya. Tapi hari ini tinggalkan orang banyak itu. Bagaimana Sakeus bisa melihat Tuhan? Karena dia meninggalkan orang banyak. Lalu berlarilah ia mendahului orang banyak. Lukas pasal 19. Saya mau tanya buat saudara, pasti saudara tahu jawabannya. Mengapa Sakeus tidak bisa melihat Tuhan? Ada yang bilang pendek, ada yang bilang orang banyak. Saudara, saudara baca di Alkitab Lukas 19, ia tidak berhasil karena orang banyak. Lagi badannya pendek. Ya, coba ditayangkan supaya saudara percaya. Lukas 19, bagaimana Sakeus tidak bisa melihat Tuhan? Karena orang banyak, lagi badannya pendek. Ya, dikatakan di sini bahwa ia ingin melihat orang apakah Yesus itu, tapi tidak berhasil karena orang banyak. Ayatnya yang kedua, ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Ya. Lagi badannya pendek. Biar dia cuma semampai semeter tak sampai. Kalau tidak ada orang, bisa lihat enggak? Bisa. Jadi penghalang pertama itu orang banyak. Keadaan saudara, postur saudara, kemampuan saudara, IQ saudara bukan penghalang nomor satu, bukan. Amin. Ya saya ini cuman graduate, cuma lulusan ini, ya bukan. Yang di sekeliling saudara, orang bicara-bicara, orang punya penilaian, itu penghalang nomor satu. Orang banyak, dia tidak berhasil karena orang banyak. Jadi kalau saudara tadi bilang, kenapa Sakeus tidak bisa melihat Tuhan karena dia pendek? Berarti saudara baca ayat ini terakhir waktu sekolah minggu, saudara-saudara. Karena ternyata bukan karena pendek, karena orang banyak. Murid-murid meninggalkan orang banyak. Jangan terlalu pusing, jangan terlalu direnungkan orang banyak bicara omongan. Ini Pak ini tapi survei ini banyak ini. Survei banyak kah apakah Tuhan punya perkataan tetap lebih berkuasa dari survei. Bisa bilang amin? Jenderal Titus kurang apa kuasanya? Dia pergi ke Yerusalem dan dia sudah wanti-wanti sama anak buahnya. Jangan apa-apain bait suci. 40 tahun sebelumnya anak Allah telah berkata, tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Perkataan mana yang jauh lebih berkuasa? Anak Allah. Bait suci tidak direncanakan untuk dibakar. Dan dia sudah jangan apa-apa. Tapi Tuhan berkata kepada murid-murid, nanti tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Dan anak Allah punya perkataan, jauh lebih berkuasa daripada jenderal terhebat di muka bumi ini. Dengarkan kabar baik, kau boleh kehilangan semuanya, asal jangan kehilangan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa buat dari tidak ada menjadi ada. Itulah perkataan anak Allah yang luar biasa. Mari kita bertolak ke seberang. Lalu mereka meninggalkan orang banyak. Melepaskan tali-tali tidak disebutkan. Tapi mereka meninggalkan orang banyak. Tinggalkan semua penilaian orang. Tinggalkan semua kata orang. Tinggalkan apa yang menjadi perkataan-perkataan yang menghakimi saudara. Tinggalkan semuanya. Dan berlayarlah bersama-sama dengan Tuhan. Mereka meninggalkan orang banyak. Lalu berlayar bersama-sama dengan Tuhan. Kalau di sini dibilang mereka membawa Yesus. Ada orang berkata, ini gara-gara
dong bahwa Yesus sudah, ya tidak usah cari yang lain, kita tahu bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu akan mendatangkan berkat, walaupun ada banyak penderitaan kita pasti melewatinya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu dan perahu-perahu lain menyertai dia, ya. Bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus dalam perahu. Kalau di sini bilang yang sudah ada di dalam perahu. Yesus sudah ada di dalam hidup saudara. Yesus sudah ada dan dia yang memberikan perintah. Mari kita bertolak ke seberang. Saya tanya, kalau Tuhan yang berikan perintah bertolak ke seberang, kira-kira tiba di seberang atau kandas di tengah jalan? Tiba di seberang. Jadi kalau ada masalah-masalah di tengah itu cuma proses saja, itu bukan akhir, itu proses. Kau pasti tiba di seberang dengan selamat. Kayaknya saya sudah habis, kayaknya saya sudah kandas sudah ini. Belum, Tuhan bilang ke seberang bukan kandas di tengah-tengah. Sudah ya, sekalipun engkau melewati lembah bayang maut, melewati bukan tak kandas di tengah, bukan 70%, bukan 90%, tapi melewati. Dan betul di tengah jalan ada angin ribut. Tuhan tidur, ini adalah impres kesan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat gereja Tuhan. Di tengah badai engkau bisa menikmati ketenangan. Masih ingat ilustrasi yang saya cerita, raja mengumpulkan ahli-ahli lukis untuk menulis sebuah atau melukis sebuah lukisan dengan tema peace, ya, damai. Pelukis-pelukis terkenal dipanggil, lalu pada akhir dari penilaian itu ada 3 finalis. Ya, yang pertama melukis sawah di latar belakangnya dengan gunung, burung-burung berterbangan, ada gembala meniup suling, dia bilang oke, boleh, bagus. Yang kedua ada gambar sungai lalu di latar belakang ini dengan laut, kemudian ada matahari yang bersinar, pantulan matahari itu tercermin di atas laut, dia bilang oke. Tapi yang ketiga itu ada gambar batu karang di tengah badai, angin gelap, lautan berombak, di atas tidak ada bulan, semua gelap, lalu di tengah-tengah batu karang itu ada seekor induk burung dengan anaknya lagi bercengkrama. Dan dia bilang inilah pemenangnya. Kenapa? Kalau damai sejahtera ketika semuanya tenang-tenang itu biasa. Tapi kalau saudara bisa peace, damai sejahtera ketika ada di tengah badai, cuma Tuhan yang bisa mengerjakannya. Dan pemenangnya Raja itu, inilah pemenangnya. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ada angin badai, tetapi Tuhan berikan contoh, tidurlah, tenanglah. Ya, tenanglah, tidak perlu takut. Haleluya, tidak perlu takut. Percayalah Tuhan kita luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ayatnya yang selanjutnya, ayat yang coba jangan dihilang-hilangkan, tinggal diklik-klik aja ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menjembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dengarkan Bapak Ibu, taufan yang sangat besar, ombak, semua itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Memang, saudara, memang iblis telah dilemparkan ke dalam dunia ini dan dia bukan pencipta, dia hanya menggunakan apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Angin bukan iblis yang cipta, tapi dia bisa pakai angin untuk mengacaukan. Dia ingat Ayub punya harta, benda semua dihancurkan lewat angin timur. Angin timur, tapi Tuhan yang punya angin, dia tetap berkuasa di atas segala ciptaannya. Karena yang punya itu Tuhan. Hei angin, hei badai, tenanglah. Kenapa angin dan badai harus tunduk kepada dia? Alasannya tadi Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Itu milik kepunyaannya. Bisa bilang amin. Itu milik kepunyaannya. Saya kalau terbang dengan pesawat, lalu pramugari bilang, kita akan masuk dalam cuaca buruk pakai sabuk pengaman, tidak ada yang pergi ke kamar kecil. Saya bilang, ini waktu terenak untuk istirahat. Karena ada musik duduk. Oh puji Tuhan. Yang lain sudah teriak macam-macam panggil Allah menurut kepercayaan mereka. Saya tetap dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Di tengah badai sudah bisa menikmati ketenangan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu? Ada banyak orang yang menjadi rabun karena sakit hati. Saya sampai berdoa, Tuhan, urusan apa sakit hati dengan mata kabur? Saya tidak bilang saudara-saudara yang pakai kacamata ini saya lagi sakit hati semua, tidak, minta maaf ya. Mungkin karena terlalu banyak baca, banyak di komputer, saudara ya. Tapi saudara, satu-satunya indera yang tidak bisa ditutup pada waktu saudara sakit hati adalah mata.
Ada di sini saudara yang telinganya pakai engsel. Papa saya kalau malam-malam mau tidur tuh telinganya teng 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 teng. Enggak. Kadang-kadang mata tutup telinga masih kerja saudara ya. Nah kalau saudara lagi jengkel sakit hati itu mata on terus. Goyang-goyang kepala sejam 1 hitung cicak hitung plafon saya tersangka. Nah karena dia overtime lembur terus. Dia punya fokus yang jatuh di retina itu tersorong ke depan ke belakang namanya plus atau min. Bilang kiri kanan saya baru mengerti ini. Jadi jangan sakit-sakit hati supaya kopu mata tercepat kabur. Musa bilang ulangan pasalnya yang ke-37. Ulangan 34 ayat yang ke-7. Adapun Musa 120 tahun umurnya, matanya belum kabur, kekuatannya belum surut, belum pernah ke optik SEIS, optik Melawai, optik internasional, optik apa saja. Matanya mantap. Kenapa? Seorang yang lembut hatinya. Tidak pernah sakit hati. Emangnya Tuhan cuma bicara lewat kau saja? Kau ingat kalau bukan saya yang taruh kau di keranjang tuh kau dibaku, habis dong, bunuh kau dong, lempar kau. Itu saya. Miriam dan Harun berbangga. Musa, nggih. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sehat, saudara. Amin. Ada beberapa hal yang bukan saudara punya yang tidak boleh diambil. Yang pertama kekhawatiran. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Yang kedua pembalasan. Pembalasan bukan hak saudara. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang ketiga persepuluhan. Bukan milik saudara. Itu milik Tuhan. Jadi apa yang bukan saudara punya, serahkan. Kau bahagia. Tapi kalau kau pegang ini, kau stres. Nah kenapa orang tidak bisa tidur dengan nyenyak, makan tak enak? Karena ada haknya Tuhan yang mereka pegang. Saya kalau belum balas dia, saya belum tidur. Coba kau balas, emangnya kau bisa tidur? Habis kau balas, kau tambah tidak bisa tidur lagi, saudara ya. Mana ada orang yang menjalankan haknya untuk membalas terus tidur? Nggak ada. Ambil orang yang paling kurang ngajar sini, taruh depan sini, sudah pukul, saya bawa belur. Lalu sudah akan puas? No way. Tapi kalau sudah menyerahkan buat Tuhan, mendoakan dia, kau tidur enak. Roma pasal 12, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dengan berbuat demikian engkau menimbun bara api di atas kepalanya. Biar dia tidur di AC Daikin 16 derajat. Spring bed King Coil, bantalnya Dacron, ketindisan. Saudara-saudara, kenapa? Haleluya. Mari tidur dalam ketenangan. Yesus memberikan bukti, contoh. Dia tenang. Lalu mereka membangunkan dia, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kami binasa? Lalu ia bangun menghardik angin itu. Saudara lihat urutannya. Tuhan terarapat dulu. Ini kenapa angin ini datang? Ini gara-gara kamu. Tidak, dia tolong dulu. Kita itu jangan salah ajar. Itu Tuhan tuh karena kau belum mengaku. Tidak saudara, Tuhan tidak rapat dulu. Tuhan tidak minta pengakuan dulu. Dia tolong dulu. Begitu dia bangun, baru dia bilang, mengapa kamu kurang percaya? Maksudnya apa kurang percaya? Kalau saya bilang ke seberang, pasti tiba di seberang. Yang kedua, saya tidak pernah khotbah bahwa saya akan mati di laut, saya mati di kayu salib. Jadi tidak mungkin Tuhan akan tenggelam di sini. Kalau sampai dong tenggelam, Tuhan mati di atas di laut, berarti firman Tuhan tidak ya dan amin. Di koran muncul yang namanya Yesus yang sudah khotbah 4 kali akan pergi ke Yerusalem dan akan menderita di sana, sekarang sudah tenggelam mati di laut Galilea. Ya enggak mungkin lah saudara-saudara. Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu begitu takut? Kenapa? Saya khotbah berulang-ulang. Saya ke Yerusalem bukan mati di danau Galilea. Jadi percayalah kepada firman Tuhan. Walaupun yang engkau lihat tidak sama dengan yang kau percaya. Tetap janji Tuhan pasti akan digenapi. Yang kami lihat sementara. Yang kami percaya kekal. Kata Paulus. Kami berjalan bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal selama-lamanya. Hasil diagnosa dokter sementara, tapi hasil percaya kekal selama-lamanya. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Ada kuasa yang mengalir hari ini namanya kuasa kesembuhan. Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Baru ayatnya yang selanjutnya, dia urusan dengan mereka. Tolong dulu ya, kita kalau nolong orang nanya dulu. Ini kira-kira apa nih? Tapi Tuhan tolong dulu, nanyanya belakangan saudara ya. Tolong dulu. Lalu dia bilang, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hari ini percaya saudara ya.
Tuhan punya rancangan, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Ayatnya yang ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Orang akan lihat Tuhan kita luar biasa dan semua akan taat kepada perkataannya. Yang setuju katakan amin. Waktu pandemi datang, banyak pendeta yang menghardik dan banyak orang yang menertawainya, saudara-saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan mengontrol segala sesuatu. Dia ada bersama-sama dengan kita. God still in control. Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Dia di sorga, dan yang paling terakhir kita akan lihat. Ini saya khotbah kemarin di acara salah satu anak youth. Mazmur 29 ini akan menutup khotbah saya. Mazmur 29, berilah pujian, berilah hormat kepada Tuhan. Hai seluruh penghuni sorga, ya, berilah kemuliaan namanya. Mazmur pasalnya yang ke-29. Kebesaran Allah dalam badai. Dia Tuhan yang luar biasa. Kepada Tuhan, hai penghuni sorga, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Boleh bilang di sebelah kiri kanannya, kau penghuni sorga. Supaya balik lagi yang dibilang, kasih tahu kepada yang membilang, kau penghuni sorga. Saya mau berkata buat saudara-saudara penghuni sorga. Amin. Coba saya berkata kepada saudara bilang amin. Saudara penghuni sorga. Saudara bilang kamu juga buat saya. Amin. Ya, kadang-kadang kita cuma bagi, kita terdapat terima bagian, saudara-saudara. Jadi tolong baku bagi hari ini, saudara ya. Ya, biar baku bagilah. Ya, makanya kalau saudara lihat liturgi di beberapa gereja itu, dan kamu juga. Tuhan berkata engkau, dan kamu juga. Itu adil, saudara-saudara ya. Ini kita bagi terus terdapat-dapat, saudara-saudara ya. Jadi hari ini saya minta sedikit keadilan, saudara-saudara ya. Karena ketemu sama-sama membutuhkan. Ya, saudara penghuni surga. Bilang juga buat saya. Amin. Ya, kepada siapa penghuni sorga memberikan perhatian dan pujian? Kepada Tuhan saja. Ada badai, ada. Judulnya kebesaran Tuhan di atas badai. Di dalam badai, bukan di dalam badai. Kebesaran Tuhan di dalam badai. Saya tidak tahu hari ini saudara dalam badai kah, di keadaan apakah, ada Tuhan yang lebih besar di dalam badai. Makanya berilah pujian, berilah kemuliaan, berilah kekuatan, berilah pujian kepada Tuhan. Hai penghuni sorga. Kenapa saudara beri pujian kepada penghuni, kepada Tuhan kita penghuni sorga? Karena kalau saudara baca di bawah, rusa betina Tuhan buat beranak di padang. Rusa yang masuk kuali bukan masuk sorga. Tuhan urus. Apalagi kau yang masuk sorga. Tuhan urus lebih daripada rusa. Bisa bilang amin? Pohon aras Libanon itu pernah pergi ke sorga. Saudara tidak, saudara lihat semua ciptaan Tuhan itu cuma mendiami, tapi saudara dan saya akan tinggal di sorga selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau yang tidak pergi ke sorga saya dia urus, apalagi saudara yang pergi ke sorga, dia pasti urus luar biasa. Kebesaran Tuhan di dalam badai, Mazmur 29, menjadi ayat yang terakhir. Mulai sekarang tetap bersyukur kepada Tuhan. Makanya minggu ini ayat kita adalah, for the joy of the Lord is our strength, is your strength, ya. Sebab sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Berikanlah kemuliaan dan kekuatan. Lewat apa? Sukacita. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Itu memberikan kekuatan kepada namanya. Haleluya. Nanti saudara baca selengkapnya Mazmur 29. Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat di atas segalanya. Mari kita bangkit berdiri, kita nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa. Indonesia dalam kontrol Tuhan, dan dalam minggu ini pesta demokrasi akan berjalan dalam berkat yang luar biasa. Haleluya. Minta nada F, kita nyanyikan pujian ini. Engkau